Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Faiz Prabowo dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN, yaitu mengenai FIR atau Flight Information Region. Pada berita pertama, di sini saya mengambil tentang menangkah Indonesia dalam perjanjian FIR. Latar belakang dari berita ini adalah terjadi karena keraguan masyarakat akan perjanjian FIR di Singapura yang menurutnya beberapa pasal di sana sangat memberatkan Indonesia jika dikaji lebih lanjut. Karena beberapa pasal yang seharusnya bisa menjamin terjaganya kedaulatan Indonesia justru tidak muncul atau hanya diatur secara terbatas. Beberapa pasal itu sendiri malah terkesan menembak kaki sendiri. Kendala pada berita ini adalah berlakunya perjanjian ini hanya 25 tahun, serta adanya delegasi pelayanan navigasi penerbangan ke Republik Singapura. Upaya pemerintah dalam menyikapi kebijakan yang saat ini berlaku adalah penyesuaian kesepakatan FIR yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, sehingga memberi manfaat positif dengan bertambahnya luas wilayah Indonesia sebesar 249.575 km². Kelebihan pada berita ini adalah adanya perjanjian itu memudahkan pengawasan antar dua negara yang dapat mencegah fragmentasi dan mengkoordinasi secara efektif lalu lintas pesawat udara yang terbang dari Indonesia ke Singapura atau sebaliknya. Kekurangannya adalah wilayah Indonesia dari 0 sampai 37.000 yang berada di perbatasan wilayah Singapura dan Indonesia harus didelegasikan kepada pelayanan navigasi penerbangan Republik Singapura, serta berlakunya perjanjian FIR yang hanya 25 tahun. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah pemerintah Indonesia harus lebih cermat dalam merancang perjanjian FIR dan harus lebih hati-hati dalam menentukan waktu dan lebih banyak lagi berdiskusi kepada akademis atau pemangku kepentingan yang terkait dengan FIR untuk perlindungan kepentingan Indonesia. Pada berita kedua, di sini saya mengambil tentang menghitung untung rugi perjanjian FIR Indonesia Singapura. Yang melatar belakanginya adalah terjadi karena adanya dua pihak yang berpendapat bahwa kesepakatan baru itu tidak merubah apapun. Salah satunya yang berpendapat bahwa tidak ada banyak perubahan dalam perjanjian FIR yang baru. Dan apa sih yang sebenarnya direbutkan? Apakah keluasan atau ketinggian yang ingin diambil alihkan? Kendala dalam kasus tersebut adalah Pasal 458 Undang-Undang Penerbangan tahun 2009 menegaskan bahwa wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan pada negara lain harus kembali ke Indonesia maksimal dalam jangka waktu 15 tahun. Yang artinya harusnya dikelola penuh Indonesia dalam 2 tahun mendatang. Namun, faktanya perjanjian baru pada Januari lalu akan berlaku setidaknya 25 tahun ke depan. Upaya pemerintah dalam menyikapi kebijakan tersebut adalah pada 2017, Direktur Utama Airnav mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan investasi besar-besaran untuk mempersiapkan pengelolaan FIR secara utuh pada 2009. Dampak positif pada berita ini bahwa wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna sudah beralih masuk ke wilayah FIR Jakarta. Hal tersebut merupakan perluasan ruang lingkup bagi Indonesia. Dampak negatifnya
Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sudah menjadi wilayah Indonesia, namun sekarang didelegasikan pengelolaannya kepada Singapura, yang berarti Singapura memiliki kewajiban untuk menyetorkan biaya penyediaan jasa penerbangan. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah karena tim negosiasi kurang cermat ketika membahas detail dalam perjanjian Indonesia-Singapura terkait Flight Information Region atau FIR ini pada 25 Januari tahun 1995. Tidak mengherankan jika akhirnya setelah ditandatangani dan dibaca secara menyeluruh, perjanjian tersebut memiliki banyak kekurangan. Seharusnya Indonesia tidak sepenuhnya percaya terhadap Singapura, walaupun memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap wewenang yang telah ditentukan, sehingga membuat negara Indonesia mengalami rugi dalam perjanjian FIR ini. Menurut saya, negara Indonesia seharusnya mempertimbangkan lagi teknis dalam jalur-jalur penerbangan yang akan masuk melewati Singapura dan ditindaklanjuti dalam perundingan untuk melakukan pembatalan perjanjian tersebut, karena dalam perjanjian ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.